Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin Rahmat di channel NRTV. Dan kali ini saya akan berbicara tentang masalah passion, ya. Apakah itu passion dan bagaimana kita cara menemukan passion kita? Tapi sebelumnya silakan jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk Anda semuanya. Baik, Sobat NRTV, kali ini saya akan berbicara tentang masalah passion ya. Jadi sebenarnya passion itu apa sih? Passion itu bagi sebagian orang adalah dianggap sebagai sebuah minat ya, minat atau kecenderungan ya. Jadi sebenarnya passion itu gini ya. Passion itu kombinasi ya guys ya. Jadi sebenarnya passion itu adalah kombinasi antara minat dan bakat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa disebut passion manakala seseorang itu mempunyai minat dalam bidang tertentu, ya. Jadi dia minat dalam bidang tertentu dan dia bisa, bahkan dia berbakat, ya. Tidak bisa salah satu, misalkan dia berminat sesuatu tapi dia tidak bisa, ya. Jadi meskipun sudah belajar berkali-kali tapi dia tetap saja tidak bisa, itu tidak bisa disebut sebagai passion ya. Jadi passion itu adalah dia berminat ya, dia nyaman di situ dan dia bisa. Nah, inilah namanya passion. Nah, kesuksesan itu tidak lepas dari yang namanya passion ya. Jadi passion itu harus seseorang ketika dia mengambil keputusan ingin sukses dalam bidang apa misalkan, dia harus temukan dulu bidangnya, dia harus temukan dulu passion dia itu apa. Jangan sampai salah, ya. Jadi harus ditemukan dulu apa kira-kira minat Anda dan Anda juga menguasai itu, ya. Contohnya misalkan saya misalkan ya, saya sendiri, saya menyukai dunia literasi. Ya. Saya hobi di dalam dunia literasi, dunia tulis menulis, dunia membaca, dunia tulis menulis, dunia buku, ya. Dan saya menyukai itu dan saya menganggap bahwa diri saya bisa. Maka kemudian ketika berbisnis saya mengambil bidang literasi, yaitu penerbitan buku. Ya. Jadi penerbitan buku, percetakan buku, jual beli buku, apapun yang berkaitan dengan buku. Karena saya berminat dalam bidang itu dan saya merasa bisa. Ya. Selain itu juga saya hobi mengajar, saya hobi berbicara di depan umum. Ya. Public speaking, saya merasa public speaking saya itu ya meskipun mungkin tidak ahli tapi tidak buruk-buruk amat dan saya menyukai bidang itu. Maka kemudian sampai detik ini saya masih mengajar dan saya berbisnis di bidang training ya atau pelatihan ya, seminar, workshop dan lain sebagainya yang berkaitan dengan public speaking. Jadi ketika Anda ingin sukses dalam bidang tertentu, maka Anda harus menentukan dulu bidangnya. Dan bidang ini harus sesuai dengan passion Anda. Ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara menggali passion Anda seperti apa, tanyakan dulu ke diri Anda. Kira-kira Anda bisanya apa? Anda minatnya apa? Anda bakatnya di bidang apa? Anda minatnya di bidang apa, ya. Nah, hal yang paling mudah untuk menemukan passion adalah gali potensi, ya. Kira-kira potensi yang ada di dalam diri Anda itu apa saja, ya. Misalkan saya hobi makan, misalkan. Ini bisa jadi passion, ya. Hobi makan dan dia pinter, ya. Jadi pinter jadi tester ya, jadi tester makanan, dia pintar, suka makan juga, terus kemudian
apalagi dia hafal bumbu-bumbu misalkan, ya tahu dunia kuliner, ya. Ini kalau dikembangkan bagus, ya. Dia misalkan bikin channel seputar kuliner, dia bikin channel seputar mukbang, dia bisa sekalian misalkan buka bisnis dalam bidang kuliner dan seterusnya. Jadi gali potensi dulu, ya. Ada salah satu kawan saya yang karena dia hobi makan, terus kemudian dia bikin channel mukbang. Bahkan sekarang penghasilannya sudah puluhan juta per bulan. Itu khusus mukbang saja, ya. Ini karena apa? Karena sudah menemukan passionnya. Ada juga yang karena dia hobi modifikasi motor, ya. Jadi ketika sekolah dia dianggap sama orang tuanya itu dalam tanda kutip bandel, ya. Karena sukanya motor-motoran ketika sekolah. Tapi ketika dia lulus sekolah, dia bekerja di bidang itu, bahkan menekuni dunia perbengkelan, ya, permotoran, ya, kalau di dalam dunia motor itu, ya, dia sukses di bidang itu karena dia menikmati dan dia bisa. Maka yang paling yang paling mudah menuju sukses, ya, kita harus temukan dulu bidangnya. Jangan ikut-ikutan orang, ya, jangan ikut-ikutan orang. Karena ketika seseorang itu sukses, bisa jadi memang dia passionnya. Tapi ketika kita mengikuti dia yang sudah sukses, belum tentu bidangnya itu cocok dengan kita. Ya, jadi makanya ini, ya, kenapa bisnis itu harus banyak mencoba, coba ini, coba ini, coba. Itu sebenarnya dalam rangka untuk menemukan passion kita. Karena kalau ketika kita banyak mencoba, coba gagal, terus kemudian coba lagi gagal, nah pasti ada satu bidang yang tidak gagal, dan ternyata itu passion kita. Maka hal yang paling mudah adalah gali dulu potensi kita itu apa, untuk meminimalisir kegagalan dalam kita mencoba, ya. Makanya penting sekali untuk membuat list, ya, list kira-kira potensi saya yang bisa dijual dalam tanda kutip itu apa saja, ya. Setelah itu kita pilih yang paling kita minati, dan kita nyaman di dalam bidang itu. Kira-kira apa? Nah, tekuni itu. Kalau kita misalkan sudah menemukan passion kita, maka yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah menekuninya, ya. Jangan sampai berhenti. Kalau kata mentor saya, 2 tahun kita menekuni bidang tertentu, kita menekuni bisnis tertentu, jangan sampai pindah-pindah. Jatuh, bangun lagi. Jatuh 3 kali, bangun 5 kali. Jatuh 5 kali, bangun lagi 10 kali. Jadi itu, kita sudah menemukan passionnya, kita menemukan bidang kita, maka yang perlu kita cari adalah pengalaman. Dari situlah kenapa kata mentor saya, minimal 2 tahun jangan pindah-pindah bisnis Anda. Kalau jatuh, kalau gagal, pelajari kira-kira kegagalannya itu apa. Pelajari kira-kira kekurangannya itu di mana. Jadi nanti Anda akan mendapatkan ilmu yang banyak di situ, ya. Dan Anda akan menjadi pakar, ya, pakar konsultan di bidang itu ketika Anda sudah menekuni itu, ya. Nah, inilah kenapa bisnis itu tidak kemudian semudah copy paste, itu tidak, karena di situ ada proses, ya, proses yang harus dijalani, yang mana dengan proses itu seseorang itu akan punya intuisi bisnis. Jadi ketika misalkan keadaan seperti ini, saya harus bagaimana, keadaannya seperti ini, saya harus bagaimana. Ini bisnis nggak bisa dengan mudah diduplikasi, itu nggak bisa, ya, karena harus melalui proses, ya. Jadi seperti itu. Itu saja sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa komen di kolom bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses.